Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Indah, alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Indah Rasekasari. Nah, kali ini di Cerita Indah kita akan dengar cerita dari teman Indah. Nah, ini spesial sekali. Kita harus berterima kasih banyak untuk Bang Muhammad Rizal Falevi Kirani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini dengan waktunya super padat, lagi jadi artis pula belakangan ini. Tapi menyempatkan waktu untuk mampir ke Cerita Indah ya Bang. Iya. Terima kasih, sehat ya Bang ya? Iya, sama-sama. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang? Sehat. Lagi ini ya Bang, lagi jadi artis kalau tadi Ya, bilang. biasalah dinamika politik. Ya. Dinamika politik. Ini Bang, Bang Rizal Falevi Kirani ini Ketua Komisi 5 DPRA. Jadi terima kasih banyak Bang, pasti sibuk-sibuknya sekarang dan tadi di dinamika politik juga. Tapi sebelum kita nanti tanya, kenapa kemudian Pak Ketua Komisi 5 kita ini lagi jadi artis? Karena memang di partainya memang lagi ini ya Bang, dinamika ya. Dinamika biasa itu. Tapi Bang, cerita dong kita Bang ke teman Indah, proses perjalanan Abang hari ini sampai akhirnya jadi Ketua Komisi 5 di DPR Aceh pula. Ya, sebenarnya prosesnya juga lama. Kita juga berangkat dari gerakan mahasiswa dulu. Saya aktif di berbagai organisasi waktu Aceh masih berkonflik dulu. Aktif di Sentra Informasi Referendum Aceh, kemudian aktif di Hantam Himpunan Aktivis Anti Militer. Waktu masih Aceh berkonflik. Tahun berapa itu Bang? Itu tahun 99, 2000, 2001, kemudian 2003 saya ditangkap waktu darurat militer. Ditangkap sempat militer. Berapa lama Bang? Bebas karena tsunami. Berarti berapa lama tuh di balik jeruji? Jadi sekitar 1 tahun lebih ya, darurat militer, kemudian darurat sipil. Saya ditangkap itu ingat sekali itu tanggal 24 Mei. Sedangkan darurat militer diumumkan 20 Mei, jadi 4 hari darurat militer itu saya ditangkap di kampus UIN pada saat itu. Kampus UIN pada malam hari, karena UIN pada saat itu adalah dicap oleh Pak TNI Polri sebagai kampus merdeka. Kampus merdeka, Jadi padahal kan memang kampus itu ya memang tempat berekspresi kita, tidak bisa diintervensi oleh siapapun ya kan, bebas. Nah, pada saat itu saya ditangkap, kemudian dibawa ke sel Polres, ya berbagailah dinamika penyiksaan pada saat itu mungkin kita bisa bayangkan. Kemudian saya disidang 60 hari di sel Polresta Banda Aceh, waktu itu masih Polresnya di Jabodetabek. Kemudian saya dipindah ke Kedah, LP Kedah. LP Kedah. Persidangan saya dituntut 8 tahun penjara, kemudian vonisnya 7,5 tahun kalau nggak salah saya. Kemudian pada saat itu saya kasasi, banding kasasi. Nah, perjalanan waktu vonis kasasinya belum turun, Allah memberi amnesti kepada saya. Tsunami datang, ada 600 sekian orang para tahanan politik pada saat itu. Kemudian selamat sekitar 60 orang lah. Yang lain kan di bawah air meninggal dan salah satunya saya yang selamat. Dari 60 orang. Jadi saya bukan mendapat amnesti dari pemerintah Indonesia, tetapi duluan mendapat amnesti dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari Allah. Jadi setelah itu kami diadvokasi oleh teman-teman PBHI ke Jakarta. Kemudian selalu diadvokasi oleh teman-teman karena dikategorikan kami adalah pelarian politik dan harus dievakuasi oleh teman-teman Amnesty International pada saat itu. Ya, kemudian setelah Aceh damai, saya sudah mendapat amnesti dari pemerintah Indonesia karena terlibat salah satu tapol tahanan politik. Kemudian terjadi terjadi MOU Helsinki, perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian Aceh damai, saya kembali lagi ke sini, itu bulan 8 2005 tanda tangan. Kemudian bulan 9-nya saya pulang.
ya mencoba gabung kembali dengan teman-teman gerakan sipil society yang ada di Aceh, di Sirah, juga mencoba mengkaji berbagai persoalan dan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Aceh. Nah, disitulah coba bergelut kepada diskusi politik praktis. Artinya karena adanya butir MOU Helsinki itu salah satunya adalah partai politik lokal mencoba menggurus tentang kajian-kajian dan referensi-referensi tentang partai politik lokal dan berbagai sistem bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia, kemudian sistem politik yang ada di luar negeri berdasarkan konstitusi masing-masing, ada plus minusnya. Nah, kajian-kajian itu hingga lahirlah dan kemudian saya bergabung di partai politik. Pertama saya bergabung di Partai Sira. Suara Independen Rakyat Aceh. Kemudian Sira, kemudian saya Bang Nazar ya, Bang? Ya, waktu itu ketuanya Taufik Abda. Bang Taufik Abda. Taufik Abda. Kemudian maju ke PNA, masuk PNA, maju caleg. Berarti caleg itu dari PNA? Dari PNA. Partai Nanggroe Aceh. Di Sira juga maju, tapi nggak serius. Nggak serius juga dapat suara 8.000 waktu itu. Gimana ceritanya akhirnya Abang, ini nggak serius nih. Jadi nggak serius waktu itu ya karena ada ada kajian politik yang memang waktu itu kan PA masih bereforia terhadap ini Partai Aceh pada saat itu ya. Saya juga maju ya tidak serius, hanya slow saja. Mencoba cek ombak dulu. Kemudian di 2014 juga maju. Maju 2014. Dari Sira juga? Enggak, dari PNA, Partai Nasional Aceh dulu. Partai Nasional Aceh. Saya juga diajak oleh teman-teman, ada Bang Tiung, kemudian ada Bang Sofyan Daud, Bang Salmina, ajak untuk mendirikan partai PNA. Berarti Abang salah satunya? Salah satu pendirinya. Kemudian pada saat itu ya bergabunglah di Partai Nasional Aceh. Kemudian ada Waktar, ada para Panglima Gam bergabung di PNA yang keluar dari PA. Kemudian ada aktivis pro demokrasi. Ada saya, ada Pak Tarmizi, MSI, Pak Waktar, kemudian ada ada Sayuti dan kemudian ada Abeng dan teman-teman lain ya yang memang bergerak di aktivis pro demokrasi. Nah, pada saat itu perjalanan waktu ya karena pemilu 2014. Saya maju lagi, teman-teman majulah. Karena saya tidak maju lagi. Bawalah baju orange ya, Bang. Mencoba dengan orange-nya kan. Jadi pada saat itu ya maju. Kalau dihitung suara meningkat. Jadi dari 8.000 menjadi 10.700 pada saat itu. Abang dapil berapa? Dapil 2, PD Jaya. PD Jaya. Ya. Tapi karena bekerja sendiri, karena kemudian tahulah sendiri bagaimana sistem pemilu pada saat itu. Gimana, Bang? Ya, karena didominasi oleh Partai Aceh. Ya akhirnya ya karena pemahaman politik secara ini masih kental bahwa menyeken partainya lain mendunggok. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi sebuah kajian bagi kita bahwa di dalam parlemen itu tidak cukup satu partai. Karena sistem politik Indonesia ini beda dengan sistem politik yang ada di Swedia misalnya, yang ada di Amerika. Memang warna-warni. Warna-warni itu ya harus karena ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil per fraksi. Ada kebijakan yang harus diambil dalam Banmus, kemudian dalam Banggar yang memang itu multi partai atau multi fraksi. Beda dengan di luar, kalau di luar yang mana yang paling menang itu yang dominan, yang lain tidak punya hak suara kan itu. Nah, sistem ini yang dibangun kemudian karena PNA tidak lewat parliament threshold pada saat itu mencapai 4 kursi di DPR. 3 kursi DPRA. Kemudian ada 12 kursi DPRK. Jadi tidak cukup parliament threshold. Akhirnya kan harus verifikasi kembali. Nah, pada saat itu harus verifikasi kembali dengan catatan ya harus ubah nama lambang
dan jadilah dari Partai Nasional Aceh, dari lambangnya dulu bintang dan kapas berubah menjadi bintang bulan. Lambangnya, kemudian dari namanya Partai Nasional Aceh berubah menjadi Partai Nanggroe Aceh. Kemudian kita daftar dan alhamdulillah kemarin dapat kita dengan kerja teman-teman semuanya, DPW dan yang waktu itu adalah dimotori oleh Pak Tiong selaku ketua harian pada saat itu, karena Kongres 2017 itu adalah kita memilih secara aklamasi Pak Irwandi adalah sebagai ketua PENA 2017. Nah, ketua hariannya itu Pak Samsul Bahri. Nah, pada saat terpilih beliau ketua umum, ya yang menggerakkan partai itu sehari-hari ya Pak Samsul. Karena Pak Irwandi kan sibuk dengan kegiatan-kegiatan kegubernuran ya. Jadi pada saat kemudian di 2019 atau 2018 ya kejadian Pak Irwandi. Ya ditangkap 2019 awal 2019 awal. Setelah kejadian itu kan ini don semua teman-teman don dengan kasusnya ini bahaya betul nih. Don kan asumsi masyarakat kan partai ketua umumnya terjerat kasus korupsi, di mana-mana kami turun di gembang-gembang, ngapain pilih orang-orang koruptor segala macam black campaign yang waktu itu kami meyakinkan teman-teman, turun Bang Tiong, turun semuanya ke lapangan, meyakinkan teman-teman DPW untuk bekerja kembali. Bekerja kembali bahwa kita beda bab hal ini. Pak Irwandi satu bab dia sendiri. Ini proses bagaimana kita membesarkan partai. Berarti roda partai harus berjalan. Harus berjalan. Nah, ini di bawah kendali Pak Bang Tiong. Nah, makanya teman-teman DPW semuanya, hampir semua teman-teman DPW itu terikat banget dengan Bang Tiong karena memang dia yang selalu berkomunikasi secara intens dengan para teman-teman DPW. Kemudian ya selesai pemilu, alhamdulillah kita PNA mendapat 6 kursi di DPRA. 6 kursi DPRA, kemudian 49 kursi DPRK, 1 orang ketua DPRK Aceh Selatan, kemudian 5 orang wakil ketua pimpinan. Ada Singkil, kemudian Aceh Jaya, Abdia, kemudian Biren dan Aceh Utara. Kemudian ya sampai hari ini kita salah satu yang terpilih DPRA kebetulan saya. Dan kabarnya Bang hari ini yang sedang gencarnya itu PAW, Bang. Itu gimana sebenarnya ceritanya? Kalau teman-teman melihat dan masyarakat Aceh melihat bahwa ini kan bukan isu baru. Bukan baru. Jadi itu udah berapa kali mau diganti? Makanya saya sering tanya kepada teman-teman, saya mau di PAW berapa kali lagi? Sudah pernah sebelumnya? Mau di PAW berapa kali lagi dan mau keluar suratnya berapa lagi gitu kan? Karena begitu tanggal sebelum pelantikan saya 2019, saya sama Bang Tiong itu sudah keluar juga surat dari Pak Irwandi. Sebelum pelantikan DPRA? Sebelum pelantikan, itu tanggal 3 September saya. Karena pelantikan kan 31 September. 2019. Itu tanggal 3 September saya nyampe surat, dikirim surat ke kantor DPP Pango, DPP PNA, bahwa saya diberhentikan dari kepengurusan DPP PNA selaku ketua 2. Nah, kemudian tanggal 25 September menjelang pelantikan, saya juga mendapat surat untuk dipecat sebagai anggota partai dan diberhentikan dan diminta kepada pimpinan DPRA untuk tidak melantik saya. Tetapi dan tebusannya ke Mendagri. Tapi kan itu tidak terjadi. Nah, makanya saya tanya mau di PAW dan mau dikirim surat PAW berapa kali lagi. Berarti sudah pernah sebelumnya? Sudah pernah sebelumnya dan itu nggak berhasil. Dan bukan hal PAW itu kan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Berarti nggak langsung dari partai selesai dipecat gitu nggak? Ada tahapan. Sebenarnya kalau mengacu kita kepada surat PAW pertama, saya hari ini bukan lagi anggota PNA, bukan anggota PNA. Saya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bergabung di fraksi PNA.
Oke, kalau seandainya Kalau misalnya surat itu Iya. tidak berlaku, kan lucu juga surat ini juga nggak berlaku. Yap. Jadi menjadi rancu sebenarnya. Makanya hal-hal seperti ini teman-teman memikirkan bagaimana menyelamatkan partai. Jadi tidak mungkin partai ini adalah dinakodai oleh orang yang tidak bisa memimpin langsung, sudah berhalangan tetap. Tapi kita perlu tahu juga Bang, gimana posisi PNA sekarang? Masih Bang Wandi? Pak Irwandi Setelah kongres luar biasa secara konstitusi partai bahwa Pak Irwandi itu adalah masa lalu. Masa lalu artinya sudah dimisioner. Karena kongres dan kongres luar biasa adalah satu forum ataupun satu forum tertinggi dalam pengambilan keputusan partai. Setelah terjadi kongres luar biasa, Pak Irwandi Yusuf telah dimisionerkan. Bukan saya yang mendimisionerkan beliau, bukan Bang Tio dan bukan teman-teman lain, tetapi forum pengambil kebijakan partai tertinggi. Kongres luar biasa, beliau telah dimisionerkan dan terpilihlah Pak Samsul Bahri atau Pak Tiong sebagai ketua umum. Bukan saya pribadi yang memilih, tapi kongres yang memilih forum. Semua. Dan itu terwakili dan quorumnya adalah lebih dihadirkan oleh hampir semua DPW dan DPK. Secara aklamasi dipilihlah Pak Samsul Bahri sebagai ketua umum PNA periode 2019-2026. Jadi bagi bicara konstitusi partai, kita berorganisasi kan tentu ada aturannya, tentu ada mekanisme. Pasti ada ART Di ART bahwa Pak Irwandi itu bukan lagi ketua umum. Oke. Ketua umum yang sah sekarang secara konstitusi partai adalah Pak Samsul Bahri alias Pak Tio. Jadi itu makanya saya menyampaikan bahwa jadi tidak ada dampak apa-apa surat Pak Irwandi karena Pak Irwandi secara konstitusi partai bukan lagi ketua. Tapi dari Kemenkumham gimana Bang? Itu sudah persoalan Menkumham yang kita pahami bahwa Menkumham adalah mengeluarkan catatan administratif tentang kenegaraan bahwa dia mengakui keputusan misalnya SK Pak Irwandi, SK Pak Irwandi. Nah ini kan jadi tempatable lagi. Beliau hak politiknya sudah dicabut, kemudian beliau terpidana kasus korupsi dan ini kan menjadi hal yang baru. Seorang narapidana memimpin partai politik. Nah, bagaimana Menkumham juga harus bertanggung jawab. Kalau misalnya katakan tidak diatur di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berarti dia tidak baca. Oke. Tidak baca. Di Mukaddimah anggaran dasar sudah jelas itu anggaran dasar di Kongres 2017 misalnya. Itu sudah detail bahwa terlibat setiap kader PNA dan anggota PNA itu tidak boleh terlibat korupsi dan nepotisme. Artinya setiap orang yang bergabung di PNA itu harus bersih dari itu. Nah, bagaimana kononnya ketua umum yang sudah ingkrah secara hukum formil yang kita akui di negara yang punya konstitusi ini, beliau sudah divonis bersalah sampai ke level pengadilan Mahkamah Agung Kasasi misalnya sudah diingkrah itu. Jadi tidak ada novum lain bahwa yang mengatakan beliau tidak bersalah. Jadi menurut saya ini kan ini Menkumham bagaimana rasionalisasi hukumnya, bagaimana pemahaman hukumnya. Ini makanya patut kita duga bahwa ada permainan lain. Oke. Nah, sehingga teman-teman kemarin melakukan aksi di depan Menkumham, ini kan akan melahirkan korupsi baru nantinya. Ini kan patut dia. Kenapa tidak objektif dalam hal itu? Bagaimana seorang narapidana, kemudian bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 misalnya tentang hak narapidana. Narapidana umum tidak mesti korupsi misalnya. Itu kan sudah dicabut hak kemerdekaannya. Nah, coba kita bayangkan, karena dampak ini menurut saya, kita sudah bersepakat secara konstitusi negara bahwa partai politik itu adalah salah satu instrumen dalam menjalankan pemerintahan. Karena dia punya wakilnya di DPR, kemudian di eksekutif dan apabila hal-hal ini masih dikelola oleh orang yang divonis bersalah, masih mengelola tata kelola pemerintahan. Bagaimana dengan undang-undang anti korupsinya? Artinya saya melihat bahwa Kanwil Menkumham ini
tidak serius dalam pemberantasan korupsi. Tidak serius malah. Oke, kalau dari versi Artinya membiarkan. Iya. Dan ini mungkin nanti akan terjadi korupsi-korupsi Berarti baru. bentar, hari ini siapa Bang yang kalau tanda tangan tuh siapa misalkan? Simpelnya kita berpikir siapa yang tanda tangan? Iya, ketuanya? berarti kan kalau misalnya versi mereka masih ada keluar surat, berarti Pak Irwandi sendiri. Nah, Pak pertanyaan Irwandi yang tanda tangan? ya kan kita tidak tahu apakah beliau, apakah orang lain. Yang jelas surat yang sampai yang surat beredar. Surat yang Abang kemarin ini siapa yang tanda saya tangan? pribadi saya belum sampai. Ya. Jadi Abang tahunya dari medsos, Dari dari media saya lihat. Kemudian yang ke Sekwan disampaikan oleh Sekwan. Ke pribadi saya juga belum sampai suratnya. Jadi kan jadi rancu sebenarnya. Itu tanda tangan siapa kalau? Jadi beda tanda tangan. Ada satu surat itu tanggal 2 Februari. Atau Bang udah lihat suratnya? Udah lihat, tapi bukan tujuannya untuk saya. Suratnya untuk Sekwan untuk Sekwan, untuk DPR lah. Dan untuk yang beredar di medsos, kan itu ada di medsos. Satu surat ditetapkan di Banda Aceh. 2 Februari surat pengantarnya adalah PAW saya dan Pak Samsul. Itu ditetapkan di Banda Aceh 2 Februari. Yang tanda tangan Irwandi Yusuf sama Miswar Fuadi, Sekjen. Itu di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Kemudian surat keputusannya 2 Februari juga ditetapkan di Bandung. Bandung 2 Februari 2022. Berarti satu surat dikeluarkan di dua tempat yang berbeda? Itu bagaimana? Ya saya tidak berasumsi ya, biar publik dan masyarakat yang akan menilai itu semua. Oke. Ya. Suratnya udah beredar ya Bang? Sudah beredar luas kan, bisa dilihat, dan bisa diakses dimanapun. Yang lucunya untuk kami belum nyampe, untuk saya dan Pak Samsul belum nyampe. Mungkin belum dikirim, nggak tahu juga. Berarti Abang nih kubunya Bang Tiong, Bang? Karena oh ya, kami secara konstitusi partai saya memang berdiri on the track terhadap aturan-aturan partai. Siapapun itu. Mungkin ya karena bersatu kita sama-sama menjalankan ketentuan dan ADART partai. Karena kongres itu bukan hal yang mudah. Karena kongres luar biasa itu sebuah keputusan tertinggi. Dalam itu setelah mendemisionerkan semua kepengurusan 2017, kemudian di SK baru disusun dengan periode Bang Tiong adalah 2019 sampai 2026. 19 sampai 2026 berarti Bang Tiong. Ya. Dan SK itu sudah secara konstitusi sudah ada. Sudah ada. Cuma catatan di Menkumhamnya ini yang tidak dikeluarkan. Berarti belum legal secara Kemenkumham. Secara Kemenkumham sebenarnya pada saat itu begitu kami ajukan pengesahan SK ADART dan kepengurusan, kebetulan pada saat itu setelah 8 hari itu pihak Pak Irwandi menggugat di pengadilan. Menggugat tentang status KLB itu. Nah, Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Negeri Banda Aceh mengeluarkan bahwa NO keputusannya, artinya tidak menerima gugatan ini. Berarti kan secara rasionalisasi hukum bahwa KLB ini sah. Karena gugatan teman-teman Pak Irwandi ini, teman kubu Pak Irwandi, ini ditolak oleh majelis NO perkara. Ini kan yang tidak habis pikir kita Menkumham, logika hukum mana yang dia pakai. Pengadilan saja sudah mengiyakan bahwa KLB ini sah, tetapi dia tidak mengakui karena pada saat itu mereka sampaikan bahwa ini lagi ada gugatan, tidak bisa kita proses SK KLB-nya, sudah lengkap administratifnya. Dan mereka jawab semua dengan surat dan itu kami kumpulkan semuanya. Jadi tiba-tiba setelah 1 tahun lebih mereka tiba-tiba menolak pengesahan SK KLB, kemudian mensahkan SK yang Pak Irwandi, versi Pak Irwandi. Ini ada apa? Berat ya Bang politik kita ya, kayak teman Indah sih harus minum. Ya, itulah proses dinamika saya pikir ya, bagaimana kita menyikapi proses kecerdasan politik. Ya, tidak mungkin keinginan kita paksakan. Ya, tentu setiap manusia ini punya keterbatasan dan kemampuan yang terbatas. Tentunya kita juga tidak perlu terlalu ego dalam berorganisasi. Saya pikir di saat kita tidak mampu lagi mengendalikan secara fisik, ya kita lepaskan untuk orang lain. Masih banyak orang lain yang mampu lebih daripada kita. Saya pikir itu. Itu ya Bang. Bang, kalau kan partai sering kan Bang dinamika, terus kisru kan sering kan. Itu apa untuk hanya mengiring
mengiring opini publik saja misalkan atau yang udah kemana-mana nih ini Ya, untuk ini saya aja, pikir kan misalkan. ini tergerus dia karena proses dinamika dan proses pendewasaan saya pikir dalam politik praktis ya. Dan itu hal yang biasa. Apa yang terjadi di PNA hari ini juga terjadi di partai-partai politik nasional misalnya Golkar, Ya. kemudian P3 dan beberapa partai-partai politik lain dan itu hal yang lumrah saya pikir. Nah, jadi tidak sebuah hal yang ini, cuma persoalan jiwa besar saja. Jadi Persoalan jiwa politisi besar, itu harus berjiwa besar. bagaimana menyikapi dan ini adalah saya pikir pencerdasan politik bagi rakyat Aceh dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di partai politik ini. Ini serius ya, berantemnya serius ya bang? Ya kita bukan dinamikanya kan bicara pada konstitusi partai. Oke. Karena semangat kita membuat PNA ini adalah harus demokratis dan modern. Nah, bagaimana di saat kita modern masa orang masih terjerat kasus masih kita beri ini. Pak Irwandi kita sepakat bahwa itu adalah masa lalu partai, beliau adalah bagian daripada PNA, itu sepakat. Tetapi hal-hal yang ini kan yang tidak mungkin karena keterbatasan fisik dan komunikasi tidak mungkin beliau memimpin lagi. Dan itu telah didimensionerkan dalam KLB. Dan bagi saya karena saya orang organisatoris dari dulu bahwa tetap yang saya akui hari ini ketua umum adalah Pak Samsul Bari, Pak Irwandi adalah ketua umum Rama yang sudah didimensionerkan. Saya pikir itu. Oke, siap. Bang Palepi, terima kasih banyak Bang udah cerita-cerita ini cerita indah. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bang. Ini untuk teman Indah, untuk ini motivasi aja deh Bang. Ya. Motivasi untuk jadi politisi. Ya. Nah, di balik semua itulah Bang, tapi kan kita juga nggak bisa memungkiri gitu bahwasannya orang-orang yang mengambil kebijakan itu juga dari partai kan Bang. Ya. Tapi kalau kita lihat partai kita hari ini mungkin orang yang apatis, orang yang mungkin awam dengan partai kok kayak gini gitu ya Bang. Mungkin bisa jadi ini Bang, motivasinya apa Bang? Ya, Apa menurut saya politik itu indah. Indah ya Bang. Politiknya itu indah. Bagaimana kita memaknai politik yang positif, dinamika, kemudian hidup aja punya dinamika. Jadi berpolitik, mari kita berpolitik itu dengan seni, bukan dengan emosi. Dan bagi anak-anak muda saya menyarankan karena kita adalah orang Aceh ya harus hidup politik itu. Karena di situ adalah punya sebuah kajian yang sangat bagus. Kemudian bagaimana bisa karena apabila politik ini kita yang punya kreatif, yang punya inovatif, kemudian yang punya semangat baru tidak kita ambil dan ini akan diambil oleh orang-orang yang punya itikat yang tidak baik. Dan menurut saya teman-teman muda yang kreatif-kreatif ini harus bergelut dalam politik. Mari kita jadikan politik itu adalah sebagai seni dalam kehidupan. Sehingga politik di Aceh ini lebih hidup dan lebih merakyat apa yang kita perjuangkan terhadap kesejahteraan rakyat. Saya pikir itu. Terima kasih sekali Bang Palepi. Sama-sama. Insya Allah ada waktu nanti ya Bang ya. Kita Oke, cerita lagi Bang. Siap. Sehat-sehat terus ya Bang. Alhamdulillah. Amin, Siap. amin. Dan pasti terima kasih juga untuk teman-teman juga di Instagram GR Kolaborasi, terima kasih juga dan yang pastinya subscribe kami di Cerita Indah Rastikasari channelnya dan juga GR Gotong Royong Kreatif. Terima kasih banyak. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh.